Halo semuanya, balik sama gue, Luis di Kerengetek ID. Jadi hari ini gue cukup excited karena hari ini gue pengen pergi ke Mangga 2 untuk ngambil keyboard yang sebenarnya udah lama keluar, cuman baru nyampe di Indonesia. Dan keyboardnya itu adalah Glorious GMMK Pro. Jadi hari ini gue pengen ngambil di GGS karena kebetulan di GGS atau di Good Gaming Shop itu dia kayaknya cuman mereka yang jual atau masukin si GMMK Pro ke Indonesia sini. Jadi hari ini gue mau ke sana, sekalian gue juga pengen lihat-lihat kira-kira sekarang GGS itu kayak gimana, karena kayaknya udah cukup lama gue nggak kesana. Dari sejak tokonya mereka masih di atas tuh sampai sekarang pindah ke bawah gitu. Gue belum sempat main ke sana, jadi ya langsung aja sekalian gue lihat-lihat ke sana ada apa gitu, karena tokonya juga udah baru. Jadi langsung aja sekalian gue akan unboxing si GMMK Pro nya, dan kayaknya bakal gue rakit sekalian. Jadi let's go. Hai guys, jadi gue udah nyampe di depan tokonya buat menjemput GMMK Pro yang sudah gue pesan, yang akhirnya baru nyampe. Jadi langsung aja kita ke dalam. Jadi itu tokonya tuh sekarang pindah. Nah jadi sekarang tokonya itu di depan. Kalau dulu tuh dia di dalam mall, cuma sekarang pindah ke depan. Jadi aksesnya tuh lebih gampang, nggak usah naik eskalator segala macem. Jadi ya tinggal parkir dari luar, terus masuk ke toko. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam. Woi, Wih, sudah bertemu Koko. gila lu, apa kabar? Kabar baik-baik. Gimana? Cari apa? GMMK? Udah ada? Udah dong, udah siap buat lu mah. Udah siap. Jadi Ntar ya? gue kemarin minta GMMK Pro-nya sama switch sama kabel. Oke, gue siapin dulu barangnya ya. Oke, iya. Lu duduk aja dulu nginter di dalam. Oke. Jadi gue di dalam sambil nunggu Koko ngambilin keyboardnya, gue sambil keliling-keliling karena sekarang GGS nih baru ya, Experience Zone banyak kayak gini lah ya, ada beberapa booth gitu. Jadi gue sekalian keliling-keliling ada apa aja di sini. Let's go. Nah jadi tuh sekarang di GGS ada kayak semacam apa ya, rasanya kayak Experience Zone. Ada beberapa merek kayak Corsair, Logitech, ada Pantec di sana, terus ada Deryu, ada SteelSeries, ada Razer, dan beberapa merek-merek lagi di sana. Jadi selain pindah ke bawah, kita itu bisa kayak ibaratnya nyobain beberapa merek yang ada di GGS ini gitu. Jadi kita tinggal experience aja untuk nyobain barang-barang, karena ya yang namanya barang gaming gear atau peripheral lebih enak langsung nyobain barangnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen langsung nyobain barang-barang di sini ya, kayak nyobain mouse, keyboard, headset di GGS sekarang udah lebih enak lah, karena sekarang merek-mereknya udah terpajang semua, ada space-nya, jadi kalian tinggal nyobain masing-masing kayak gitu. Kita tunggu dulu GMMK Pro-nya diambil. Wes, udah nih. Gua akan provide lu ini ya, GMMK Pro, mantap nih. Gila berat banget coy sekarang. Yang warna putih apa warna hitam gua kasih lu nih. Warna hitam ya. Terus gua akan kasih lu kabel warna putih. Kabelnya bagus banget loh by the way, ini sumpah. Apa gue norak atau gimana, temen bagus banget. Terus sama switch. Dia kan 83 ya. Gua kasih lu berarti 3 box. Supaya lu coba. Jangan lupa di loop lu nanti. Ya siap. Oke. Tenang, pasti akan gue loop biar lebih enak. Mantap. Kalau nggak salah gue dengar katanya GGS mau masukin barang-barang custom keyboard juga. Coba Iya. lu kira-kira sekarang mau masukin apa lagi sih selain Good Gaming Shop itu gue juga kan lagi suka custom keyboard ya. Jadi gue akan memperbanyak line up custom keyboard dari aksesoris sampai DIY kitnya. Yang paling cepat akan masuk itu kayak BD Lite R2. Terus gue juga lagi on the way untuk mensupply di Indonesia merek Equinix dan Durgot lah itu. Nah, dalam waktu dekat ya? Dalam waktu dekat, kira-kira sebulan lagi itu akan masuk semua. Oh ya, kalau ini tadi gue lupa nanya, ini GMMK Pro ini berapa tuh? Itu harganya nanti untuk fase pre-order harganya 3250 yang lu bisa pre-order di GGS. Kalau udah masuk marketplace itu jadi 3350. Dan itu udah bundle sama kabel. Sama coil kabel. Cuman karena si GMMK Pro-nya barebone, jadi mesti switch segala macam terpisah ya. Iya, lu mesti beli switch lagi. Dan untuk keycap gue udah juga nggak masukin yang keycapnya Glorious, tapi gue masukin Ako punya. Oh iya. Yang soal punya aku juga oke yang neon itu. Iya betul, karena packagingnya mantep banget bro. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, karena si Glorious GMMK Pro ini dia officialnya tuh sama GGS dimasukin ke Indo gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli ya mestinya cuman GGS doang satu-satunya yang masukin gitu resmi, dan kalian bisa cobain juga harusnya di sini, harusnya nanti gue nggak tahu juga, cuman pokoknya kayak gitu. Langsung aja balik ke rumah atau ke kantor, nanti kita build langsung keyboardnya.
Bye-bye. Oke, jadi sekarang gue udah di rumah dan build-nya juga udah selesai. Tapi sebelum gue menjabarkan apa aja komponen yang gue pakai di keyboard ini, ada bagusnya gue menjelaskan dulu kira-kira apa sih GMMK Pro ini dan kenapa keyboard ini bisa spesial. Karena gue lihat di komunitas masih banyak yang kaget sama harganya. Bisa kayak gini. Oke, jadi untuk harga sendiri, harga aslinya si GMMK Pro yang dijual di websitenya Glorious itu harganya ada di sekitar $175, dan kalau misalkan di-convert langsung ke rupiah itu jadi sekitar 2,5 jutaan. Cuman dari GGS sendiri itu harganya di 3,2 juta karena si GMMK Pro yang mereka jual itu di-include-kan sama kabel coiled dari Glorious yang value-nya itu sekitar $50 atau kalau di-convert lagi jadi sekitar 700.000. Jadi kalau misalkan ditotalin, jadi kalau misalkan sama GMMK Pro-nya 2,5 juta terus sama kabel coilnya jadi sekitar 700.000 dan kalau ditotalin jadi sekitar 3,2 juta. Jadi sebenarnya harganya segitu karena dia include sama kabel coiled. Dan itu hitungannya juga masih lebih murah dibandingkan kita import sendiri si GMMK Pro-nya. Cuman yang memang harganya jadi 3,2 juta karena dia include sama kabel coilnya dari Glorious. Dan untuk yang di provide sama GG sendiri itu plate bawaannya menggunakan plate aluminium. Dan sebenarnya masih ada opsi plate lain kayak polikarbonat sama brass plate. Cuman itu nanti akan dijual sama GG secara terpisah. Cuman untuk saat ini kita masih harus tunggu dulu. Oke, jadi langsung aja gue bahas apa yang bikin si GMMK Pro ini bisa spesial atau harganya bisa segini. Nah, jadi yang pertama, si Glorious GMMK Pro ini menggunakan jenis mounting yang namanya gasket mount. Dan gasket mount ini bisa dibilang adalah sebuah hal yang bikin si keyboard ini bisa berbeda jauh dengan keyboard dari OEM brand manapun untuk saat ini. Jadi keyboard yang biasanya kalian tahu, gue ambil contoh paling gampang, contohnya kayak DAX M71, M84 Pro, Vortex Series VX64, lalu ada Noir N1, Vitus, dan segala macam. Itu dia masih menggunakan jenis mount yang namanya Tremont. Jadi kalau Tremont itu antara PCB dan juga plate-nya itu dia di-screw langsung ke bawah ke dalam atau bisa dibilang langsung di-screw ke bawah case-nya gitu. Sementara kalau di gasket mount ini dia berbeda total dibandingkan dengan Tremont. Jadi gasket mount ini antara plate, PCB, dan juga case itu nggak di-screw langsung ke bagian bawah case kayak keyboard Tremont. Melainkan kalau keyboard gasket mount itu dia plate-nya bener-bener cuman dijepit sama semacam karet atau gasket. Jadi si PCB-nya ini dibiarin menggantung atau nggak ada tumpuan sama sekali karena dia nggak di-screw langsung ke bawah case-nya. Jadi yang bener-bener menopang itu plate sama PCB itu cuman dari gasket mount aja yang dicantolin ke plate-nya dan si PCB-nya itu dibiarin ngegantung supaya bisa memberikan tapping feel yang lebih fleksibel dan bisa memberikan tapping experience yang berbeda dibandingkan dengan keyboard-keyboard Tremont atau keyboard-keyboard OEM brand yang biasanya beredar. Nah, sebelum si GMMK Pro ini sebenarnya sebelumnya gue udah sempat cobain keyboard gasket mount yang namanya Voxlab Key65 yang waktu itu sempat masuk ke pamer keyboard. Dan waktu itu setelah gue cobain memang si keyboard gasket mount ini sangat enak banget gitu dan feel-nya kerasa fleksibel dan kerasa bouncy banget lah. Pokoknya gue suka dan gue teracuni, tergarami sama si keyboard gasket mount ini yang waktu itu gue cobain si Voxlab 65. Dan perlu kalian inget kalau misalkan si keyboard gasket mount yang paling murah kalau nggak salah yaitu namanya Polaris sama Vega yang harganya itu di $275 atau kalau misalkan dirupiahkan langsung itu sekitar 4 juta yang kalau misalkan di-include-kan sama pajak sama shipping mungkin sekitar 5-6 jutaan. Dan perlu diingat lagi kalau misalkan 5-6 juta itu belum termasuk switch, keycap, dan juga stabilizer. Jadi ya memang si keyboard gasket mount ini dulu harganya bisa dibilang cukup tinggi lah, mungkin sekitar 4-5-6 juta. Sebenarnya nggak bisa dibilang tinggi juga karena ada yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu pas pertama kali si GMMK Pro ini di reveal sama Glorious, gue itu kaget banget karena harganya cuma $175 yang bikin si GMMK Pro ini jadi keyboard dengan gasket mount pertama yang termurah yang lahirnya dari sebuah brand gaming atau OEM brand yang bisa dibilang bukan dari maker keyboard yang asalnya dari komunitas. Jadi kurang lebih latar belakangnya seperti itu dan menurut gue sih di harga $175 ini sangat masuk akal banget. Atau kalau di sini 3,2 juta include sama kabel coilnya dari si Glorious. Dan perlu diingat juga kalau misalkan si GMMK Pro ini juga barebone. Jadi kita harus beli switch sama keycapnya secara terpisah. Dan untuk stabilizernya itu dia untungnya udah include yang dinamain sama Glorious itu namanya Good Stabilizer, yang nanti akan gue bahas lebih lengkap lagi. Jadi untuk switch dan keycap itu harus dibeli secara terpisah dan memang jatuhnya udah kayak keyboard custom aja lah yang dijualnya secara barebone. Lalu paling untuk secara build dia ya udah menggunakan full aluminium CNC yang beratnya hampir
ke 2 kg. Jadi kurang lebih seperti itu kenapa si GMMK Pro harganya bisa segini. Kalau dari segi layout, keyboard ini layoutnya kayak layout 75%, tapi di bagian F-row, arrow, dan baris sampingnya ini diberi jarak sedikit dan memang jadinya sedikit lebih besar dibandingkan dengan layout 75% biasa. Tapi menurut gue bikin layoutnya itu jadi kelihatan lebih unik dan gue pribadi sih suka. Ditambah lagi ada knob di bagian kanan atas yang bisa diprogram sesuai dengan yang kita mau. Selain itu, keyboard ini hot swap universal 5 pin. Jadi switch apapun bisa masuk ke sini kayak Durok, Boba 4T, Gateron Yellow atau Gateron apapun, Kail, TTC, Cherry, Zeal, Tangerine, semuanya bisa masuk ke sini tanpa kendala. Orientasi switchnya pun south facing, jadi pakai keycap profile apapun termasuk cherry profile nggak bakal ada interference apapun di sini. Jadi udah enak mau pakai keycap apapun jadinya nggak mikir. Keyboard ini juga ada RGB per key yang semuanya bisa diatur lewat Glorious Core. Selain itu di bagian sampingnya itu juga ada kayak light strip gitu yang gue juga suka banget karena bisa gue nyalain tanpa harus nyalain RGB di key-nya. Karena gue memang nggak suka RGB yang nembak ke muka gitu. Oke, sekarang lanjut ke konstruksi keyboardnya. Untuk ngebuka dalamnya keyboard ini pertama-tama kita harus buka skru yang ada di bawah, dan setidaknya keyboard ini punya 2 layer untuk case-nya yaitu bagian atas dan bagian bawah. Lalu setelah itu kita bisa akses ke bagian internalnya dan gasketnya itu di sini terletak pada top dan juga bottom case-nya. Jadi gasketnya ini bukan pada plate-nya. Tapi di sini kita ada dikasih ekstra gasket yang bisa kalian tambahin aja kalau kalian mau. Cuma di sini gue memutuskan untuk nggak pasang gasket ekstranya karena nanti feel-nya malah jadi lebih stiff. Jadi gue tetap pada setup default-nya aja. Dan di sini gue sangat apresiasi Glorious karena kita di-include-kan foam di bagian bawah case dan juga foam antara plate dan juga PCB supaya suaranya nggak hollow atau nggak kopong. Paling yang agak aneh menurut gue di sini adalah di bagian plate dan PCB-nya itu screw standoff-nya sangat banyak banget. Dan kalau misalkan dihitung-hitung mungkin totalnya ada sekitar 10 lebih lah. Dan memang fungsinya supaya si plate dan PCB-nya itu tetap nempel karena si GMMK Pro ini dia hot swap jadi takutnya PCB-nya itu lepas lah bisa dibilang. Tapi setelah gue coba plate-nya itu sebenarnya udah ketat dan foam di bawah PCB-nya pun atau di case itu juga udah ketat. Jadi kalau misalkan nggak di screw pun dia PCB-nya nggak bakalan lepas juga. Dan ya gue memutuskan untuk melepas semua skrunya supaya feel-nya bisa jadi lebih fleksibel dan gue menyisakan total 4 screw yang ada di diffuser karena kalau misalkan yang itu nggak di screw nanti diffusernya bisa lepas. Lalu untuk stabilizernya di sini kita ada dapat 3 stabilizer 2U dan 1 stabilizer 6,25U yang PCB mount, yang Glorious menamakannya dengan GOAT stabilizer yang PCB mount, atau kalau disingkat GOAT itu namanya adalah greatest of all time gitu. Dan menurut gue penamaan ini cukup berlebihan gitu. Dan sebenarnya di sini gue sangat mengapresiasi Glorious karena mereka cukup niat untuk men-setup si stabilizernya karena stabilizernya itu udah di loop yang bahkan loopnya cukup tebel dan bahkan sudah dikasih electrical tape supaya suaranya itu lebih oke. Tapi yang namanya stabilizer bawaan memang so far gue lihat masih belum ada yang bisa sempurna banget atau masih rattle dan masih kurang enak lah bisa dibilang. Dan bahkan ada kasus yang dimana si GOAT stabilizernya ini nyangkut karena si electrical tape-nya ini lengket. Dan itu sempat dialamin sama Oscar dari Yokip dan Tommy dari Nerd Review. Dan memang jadi harus setidaknya di setup ulang lah stabilizernya supaya lebih enak atau minimal stabilizernya diganti aja. Karena setelah gue coba setup si stabilizer ini, gue kasih Kratos 205, gue kasih Permatex, lalu electrical tape-nya gue lepas dan gue ganti dengan Band Aid. Itu stabilizernya memang jadi lebih mendingan tapi memang masih belum sempurna lah atau masih rattle. Jadi ya solusi terbaiknya mungkin adalah mengganti si stabilizernya. Tapi perlu diingat bahwa bentuk stabilizer mounting yang ada di plate itu kayaknya bisa untuk stabilizer plate mount. Cuman si PCB-nya juga support untuk stabilizer PCB mount. Jadi kalau misalkan kalian berencana untuk menggunakan stabilizer PCB mount, kalian harus memperhatikan compatibility atau ketebalan dari stemnya atau housing si stabilizer PCB mount-nya itu. Karena waktu itu gue sempat coba pakai stabilizer Durok V2 yang PCB mount, ternyata dia ketebelan, jadi dia susah masuknya atau bisa bilang nggak muat lah. Dan di sini mungkin gue bakal merekomendasikan untuk kalian bisa pakai stabilizer Cherry PCB mount atau kalian mungkin bisa coba pakai stabilizer plate mount karena harusnya si plate-nya itu juga support sama stabilizer plate mount. Dan soal typing experience-nya, di sini gue menggunakan switch Glorious Panda dari Glorious. Dia springnya 67 gram, dia switch tactile, dan bottoming out-nya itu dia lebih nendang dibandingkan dengan Durok T1 yang waktu itu sempat gue pakai di video yang lalu. Lalu udah gue loop juga dengan Kratos 204 biar nggak scratchy. Lalu di sini untuk keycapnya gue menggunakan keycaps Aqua Neon karena dari dulu gue pengen punya keyboard yang colorway-nya ungu-ungu neon gitu lah bisa dibilang. Jadi gue
pilih si Aconion ini untuk keycapnya. Jadi untuk typing feel sendiri ya seperti biasa sangat beda total banget jauh lah sama keyboard Raymond yang biasanya gue coba. Dan memang si GMMK Pro ini feelnya terasa bouncy banget lah bisa dibilang. Terutama setelah screw antara plate dan juga PCB-nya itu gue lepas. Dan itu feelnya jadi kerasa lebih fleksibel lagi. Jadi mungkin di sini kalau misalkan gue boleh kasih saran, mungkin kalian bisa mencoba untuk melepas si screw antara plate dan juga PCB-nya supaya feel-nya bisa lebih fleksibel lagi. Karena kalau misalkan dipasang, feel-nya jadi kerasa lebih kaku atau lebih stiff lah bisa bilang. Jadi memang kalau dari gue lebih suka yang feel-nya lebih fleksibel lagi. Makanya screw-nya gue lepas. Mungkin kalau kalian suka yang fleksibel juga, kalian bisa coba cara gue dan ngelepas semua screw-nya kecuali 2 screw yang ada di diffuser kanan dan kiri. Itu totalnya ada 4, kanan 2, kiri ada 2 yang ada di diffuser. Dan buat kalian yang udah nunggu typing testnya, silakan kalian dengerin aja suaranya kayak gimana. Oke, jadi untuk kesimpulannya, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau misalkan si Glorious GMMK Pro ini bisa dibilang adalah sebuah keyboard aluminium dengan mounting gasket mount pertama yang paling murah, dan Glorious bisa dibilang adalah merek gaming pertama juga yang bikin keyboard gasket mount di luar dari maker keyboard yang ada di komunitas. Secara harga sih di $175, gue pribadi nggak bisa ngomong jorok soal keyboard ini, karena ya ini adalah keyboard gasket mount yang paling murah juga. Lalu secara build quality juga udah oke. Lalu layoutnya juga gue pribadi suka karena dia itu layoutnya 75% tapi berjarak karena ada kayak blokernya gitu. Lalu tombol atau knob yang ada di sebelah kanan atasnya itu gue juga pribadi suka banget karena bisa diatur-atur sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Lalu dia juga udah hot swap dan programmable juga. Bisa kalian pakai softwarenya Glorious atau kalian bisa pakai QMK atau VIA. Kalau misalkan kalian mau pakai, kalian bisa pakai kedua yang lain itu. Tapi ya do it with your own risk aja gitu. Paling komplain gue di sini adalah stabilizernya aja yang menurut gue penamaan greatest of all time ini kurang tepat aja karena ternyata kenyataannya nggak sesuai karena nggak greatest of all time juga, atau bisa dibilang penamaan greatest of all time ini kurang bisa dipertanggungjawabkan aja menurut gue. Cuman ya di sini gue tetap apresiasi mereka karena di sini mereka tetap berusaha untuk mencoba men-setup si stabilizernya biar lebih enak, cuman meskipun kenyataannya masih belum maksimal. Jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Glorious GMMK Pro ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Kranita Kadi, sampai jumpa di video berikutnya.